Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi muhasabah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Soleh Rosyad MM. Kepada Bapak Dr. Soleh dipersilahkan. Yang agak bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bi nurika ihtadaina wa fadlika istaghnaina bika asbahna wa amsayna dunubana baina yadaik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bil khusus Ketua STIE Bu Zakiyah, Ketua STAI, Ketua STKIP Pak Dini, Direktur Kebidanan Bu Daini dan kawan-kawan sekalian segenap sivitas akademika Universitas Selatan Samasiro insyaallah 2023. Amin. Alhamdulillah, syukurillah, kita patut bersyukur hari ini kita masih dalam keadaan puasa, melaksanakan amalan-amalan sunnahnya, taraweh dan baca Al-Quran. Sudah lewat dari setengah perjalanan menuju akhir perjalanan, karena Ramadan dibagi 3 kelompok, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. 10 hari pertama adalah hari-hari yang penuh rahmat, sudah kita lalui alhamdulillah, dan 10 hari yang kedua penuh dengan maghfirah ya, sedang kita jalani ya. Mudah-mudahan kita mampu meraih maghfirahnya Allah, karena kita sadar betul bahwa seluruh perjalanan kita, dirasa atau tidak dirasa, disengaja atau tidak disengaja, tidak pernah luput dari salah dan dosa, karena manusia itu mahalul khotowan nisyan. Bahkan sering kita lakukan dosa yang tidak sengaja, seakan-akan kita tidak berdosa, seakan-akan kita benar, tapi ternyata kita telah melanggar. Semoga dengan tibanya Ramadan dan hari ini kita jalani, kita termasuk man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Yang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar keimanan dan keikhlasan, Allah ampuni dosanya seluruhnya yang sudah berlalu. Hingga begitu tiba Yaumul Fitr, tiba Lebaran, tiba dilarangnya orang berpuasa, kita dalam keadaan terampuni dosa-dosa kita seperti layaknya seorang bayi yang baru lahir. Dan tentu kurikulum Ramadan yang telah menempa kita membuat kita lebih baik, kedepannya lebih baik ibadahnya, lebih baik keimanannya, lebih baik keistiqomahannya, lebih baik seluruh kebaikannya, lebih baik baca Al-Qur'annya, lebih baik hafalannya. Dan dalam semua hal kita mampu meningkatkan diri. Itu adalah sunnah yang Rasulullah ajarkan, bahwa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin dia beruntung, orang yang tidak berkembang begitu aja jumud maka dia rugi, apalagi lebih buruk maka dia akan terkena laknat Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan kita akan menjalani 10 hari yang terakhir, hari-hari yang akan menjamin kita tidak tersengat oleh api neraka, bebas dari api neraka, dan di dalamnya ada satu malam yang sepadan dengan 1000 bulan, sepadan dengan 80 tahun. Ya, 1000 bulan itu 80 tahun kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab, karena umur adalah hak Allah menentukan, kuasa Allah menentukan, kudrat dari Allah menentukan. Semua manusia tidak ada yang tahu. Maka 80 tahun adalah umur yang panjang untuk ukuran Indonesia. Di Indonesia itu standarnya 60-65.
Cina sudah sampai 120 ya, karena tingkat peradaban kesehatannya, kemajuan kebudayaannya sangat maju. Jadi banyak usianya yang sampai 100 sampai 120. Indonesia rata-rata 60. Jadi kalau punya usia 80 tahun itu sudah luar biasa gitu. Nah, ada satu malam yang jika kita melakukan amalan-amalan baik itu sama dengan melunasi seluruh perjalanan 80 tahun, subhanallah. Kapan adanya Lailatul Qadar? Ada pada malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan pada 10 hari terakhir. Karena kita tidak pernah tahu malam yang terakhir itu ada 21, ada 23, ada 25, ada 27, ada 29. Tapi puasanya beda-beda, ada hari Sabtu, ada hari Minggu. Yang mana yang paling benar wallahu alam. Jadi buat kita 21 itu buat mereka 22. Dan sebaliknya gitu. Sehingga untuk amannya berarti supaya kita dapat Lailatul Qadar ulah sare lamun 10 poe pertama mun peuting ya. Jadi dirobah sarena beurang, peutingna ulah sare. Kalau ingin dapat Lailatul Qadar, kita mendapatkan amalan yang sepadan dengan 1000 bulan. Masya Allah, 50 tahun. Bayangin Ustadz Muhi, Bapak Muhi lah. Pak Muhi juga Ustadz ya. Gajinya sabulanan sabarahi. Ya, boleh dijawab tapi. Misalnya Muhi misalnya sabulanan 1,5 juta. Gitu. Ini amalan malam itu 1,5 juta kali 80 tahun kali 1000 bulan. Tinggal ngalikeun bae eta mah. Jadi nanti nilainya sepadan dengan itu. Di dunianya kan ada bocoran. Kalau lamun dibawa ke akhirat, pojang tadarekeun. Lah kumangke bae akhirat mah. Yang penting mah kuari sebuah beteung. Eta di dunia nage atuh kayak 1,5 juta kali 1000 atuh. Bakal menang orang dina nilai keberkahan. Jadi yuk kita paling tidak ada niatan, ada usaha. Paling tidak lamun aing kudu begadang maribuh euy. Minimal dina sapeuting eta 3 jam bae nongkrong di masjid atau di imah tapi ulah sare gitu. 3 jam bae maca Quran atau 3 jam bae zikir. Wah eta. Jadi Lailatul Qadar itu tidak mesti dikejar di masjid sebenarnya, tapi afdol lah gitu. Tempat barokah. Tapi kalau di rumah tapi 3 jam bae maca Quran mun teu zikir gitu. Kan gampang ya menjelang sahur gitu. Kira-kira habis taraweh tidur, ini bagi yang untuk buat kita nih ya, supaya memudahkan mencapai Lailatul Qadar. Habis taraweh tidur kan bulan puasa mah cepat tidur ya. Jam taraweh jam 9 lah ya, 9, 10, 11, 12. Jam hiji udah. Geus we ta 4 jam. Pamajikan penting kita kalau domean lah. Pura-pura teu wauh heuh heulaanan. 4 jam udang jam 1 udang 1 2 3. Yuk bae tah maca Quran tah zikir gitu. Jam 4 sahur atau meunang Lailatul Qadar. Meunang pasti itu. Kemudian lamun dak itikaf mah seperti itu ya. Itu kawan-kawan strategi mencapai Lailatul Qadar. Jadi ada orang ternyata mau menang Lailatul Qadar jadi lok itikaf, belum tentu gitu. Di mana teu sare 3 jam. Jadi model samudi 3 jam beres sajam bae mud. Sam. Mud. Jadi samudi hang 3 jam mah rugi teu sare 1 jam aja. Masya Allah 1 jam kali 1000 bulan gitu kan lumayan. Jadi itu strategi mendapatkan Lailatul Qadar. Ya yang baik ya full, yang tidak full ya boleh strategi seperti itu. Ini kawan-kawan oleh Allah ya dijamin karena memang langsung disampaikan dalam Al-Qur'an. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini sangat pendek tapi bercerita tentang suatu perjalanan yang sangat panjang tentang turunnya Al-Qur'an selama 23 tahun atau ada yang mengatakan 22 bulan, 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, 22 jam, 22 menit, 22 detik. Atau kira-kira kalau kita genapkan 23 tahun, perjalanan yang sangat panjang turunnya Al-Quran. Dan seluruh yang terkait dengan Al-Quran dimuliakan. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang dimuliakan, sering berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, sering berinteraksi dengan Al-Quran. Secankan bergaul dengan Al-Quran selama bulan puasa ini berapa jam, Pak? Dalam sehari atau dalam satu bulan ini? Alhamdulillah kan. Minimal ngalau wudu, buka Al-Quran, satu surat gitu, atau satu setengah ayat atau satu ain, interaksi dengan Al-Quran. Karena interaksi dengan Al-Quran ini berkah dan dimuliakan. Rasulullah Muhammad SAW dimuliakan karena membawa Al-Quran. Bulan Ramadan dimuliakan karena membawa Al-Quran. Lailatul Qadar dimuliakan karena malam turunnya Al-Quran. Siapa yang mempelajari Al-Quran? Adu masanuhu. Man ta'alam Al-Quran, kata Rasulullah, adu masanuhu. Siapa yang mempelajari Al-Quran, maka dia akan diagungkan hal ihwal kehidupannya. Masya Allah. Jadi seluruh yang berhubungan dengan Al-Quran adalah akan menjadi pihak makhluk orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang-orang yang menghafal, orang-orang yang membaca, orang-orang yang mengagumi, orang-orang yang hanya mendengar kemudian subhanallah akan dimuliakan. Maka kesempatan ini kawan-kawan, marilah kita mengagungkan Al-Quran. Dan di sini akan saya bacakan tafsir surat Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, kata para ulama, di dalam ayat ini yukhbirullahu ta'ala annahu anzalal qur'ana lailatul qadri wa hiya al-lailatul mubarakatu wa qala Allah azza wa jalla inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin wa hiya lailatul qadri wa hiya min syahri ramadan kama qala ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fil qur'an. Kata para mufasir, dengan ayat ini Allah memberikan kabar kepada kita bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu. Loh, kok katanya 22 tahun, 23 tahun, kok pada malam itu diturunkan? Pada malam itu diturunkan oleh Allah, anzalal Qur'ana jumlatan wahidatan min lauhil mahfud ila baitil izzati minas sama'id dunya summa nazala mufassalan bihasbil waqa'i fi salasin wa isrina sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam Lailatul Qadar ini Allah menurunkannya sekaligus. Al-Qur'an ini utuh dari surat pertama sampai dengan surat terakhir, dari juz pertama sampai dengan juz terakhir. Bahasana gampangnya dari alif lam mim sampai Nas. Ada berapa juz Al-Quran? Pak Adi, ada 30 juz. Ulah kayak pejabat. Iya budak hafal sabar 30 juz. Tahun depan 32. Gitu. Oh bodoh ya teman Pak. Kalewatan. Lantaran semangatnya. Sabar ya 30 juz. Tahun depan 32 nya. Atuh pangan 30 juz Al-Quran. Hafal sabar 114 surat, engkemat kena 116 surat gitu ya. Jadi dengan 30 juz oleh Allah diturunkan jumlatan wahidatan pada suatu malam itu Lailatul Qadar yang disebut oleh Al-Qur'an utuh jumlatan wahidatan. Min lauhil mahfud, dari lauhil mahfud ila baitil izzah, kepada baitul izzah. Jadi baitul izzah ini ila baitil izzah minas samai wad dunya. Jadi bayangan kita Baitul Izzah itu
adalah langitnya dunia. Ila baitil izzah minas sami wa dunya. Setelah itu summa nazala mufassalan, karena Allah menurunkannya secara terperinci berdasarkan asbabun nuzul, sesuai dengan kasus bihasbil waqa'i, sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan umat muslimin bersama Rasulullah. Kemudian diturunkan wahyu 1, 1, 2, 2 seperti itu. Dalam jangka fi salasin wa isrina sunatan, selama 23 tahun ala Rasulullah SAW, kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerima wahyu. Jadi turunnya dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad. Jadi yang paling tahu tafsir Al-Quran itu Nabi Muhammad. Berarti nafsir Al-Quran harus berdasarkan sunnah Rasul. Harus berdasarkan siratun Nabi, sirah nubuwah. Harus berdasarkan tarikhul Islam. Jadi tarikh Islam, sirah nabawiyah dengan sunnah-sunnah Rasul, itulah alat yang pertama untuk menafsirkan Rasul, menafsirkan Al-Quran. Kita tidak bisa menafsirkan. Sebab kalau kita menafsirkan, boleh, harus mempelajari ilmunya. Ilmunya banyak sekali. Tafsir Al-Quran ini tidak berdiri sendiri. Harus dipelajari bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada nahwu sorof, ada mantik, ada badi, ada balago, ulumul Quran, ulumul hadis ada diroyah, ada riwayah, ada usul fikih, semua. Banyak, tidak berdiri sendiri. Tapi sebenar-benarnya tafsir Al-Quran menurut manusia tetap salah. Sebenar-benarnya tafsir Al-Quran menurut manusia tetap salah. Walaupun misalnya Ustadz Imam tuh jadi profesor doktor tafsir Al-Quran, menafsir Al-Quran, sebenar-benarnya tafsirnya Pak Imam tetap salah. Ya, karena wallahu alam bis. Tapi paling tidak kita mendekati kebenaran dengan ilmu-ilmu yang kita miliki itu. Maka kata Rasulullah, man fassara bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Hati-hati dalam menafsir Al-Quran, karena barang siapa yang menafsir Al-Quran dengan ra'yunnya, dengan pendapatnya yang berbasiskan hawa nafsu, falyatabawa maq'adahu minan nar, hati-hati dia akan disediakan tempatnya di neraka kelak. Tapi ada jaminan lain, idza ijtahadal hakim fa asoba falahu ajroni, fa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Seorang hakim berijtihad, jika dia benar dia 2 pahala, jika dia salah dia 1 pahala. Ya. Jadi jika salah 1 pahala, jika benar 2 pahala. Mana yang boleh salah? Caranya boleh salah. Atau hasilnya tidak mutlak benar, berarti ada kesalahan. Tapi niatnya yang tidak boleh salah. Kalau niatnya benar, walaupun salah dia mendapatkan 1 pahala. Tapi kalau niatnya salah, falyatabawa maq'adahu minan nar, yang tadi fasaro birohi. Jadi menafsir Al-Quran ini harus punya ketulusan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan. Karena zaman baheula mah kula lamun kampanye, deng-dengen, tahu deng-dengen ya? Saha ieu nyeun jambatan? Pemerintah. Anu nyeun jalan pemerintah. Pemerintah kuari partainya Golkar, berarti orang kudu milih Golkar gitu. Nah eta anu kitu eta, hati-hati gitu. Baheula kan ieu mah urusannya kuari mah nya, jadi malah penjara gara-gara Golkar, lamun kuari mah. Karena Golkarna geus eureunan. Baheula kitu itu, banyak orang menafsir para kiai yang udengnya gede gitu. Jadi kuari mah ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Taatlah Allah, taat Rasul, taatlah pemerintah. Pemerintah orang kuari partainya beringin. Jadi orang kudu milih beringin. Perintah Allah, taat Rasul, taat Rasul. Itu namanya fasara bi ra'yi. Artinya menafsir berdasar kepentingan saat itu. Kira-kira gitu ya. Ya itu tidak boleh. Kata Allah itu fasara bi ra'yi, jadi memelencengkan dengan sengaja. Kata Rasulullah falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu berkaitan dengan tafsir. Jadi sebenar-benarnya tetap salah. Berarti kita harus hati-hati dalam tafsir.
Tapi kita baca nih tafsir para ulama. Sekarang sudah dijelaskan berdasarkan ilmunya, berdasarkan hadis, berdasarkan ayat, tafsirul ayat bil ayat, tafsirul ayat bil hadis, bis sunnah, gitu, seperti itu. Nah, jadi menurut keterangan para ulama di sini, Al-Quran itu diturunkannya di malam Lailatul Qadar sekaligus semua. Tapi yang sekaligus itu ila Baitul Izzah, kepada yang disebut Baitul Izzah minas sama'i wad dunya. Setelah itu summa nazala mufassalan bihasbil waqa'i, kemudian diturunkan secara bertahap, secara terperinci bihasbil waqa'i, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itulah yang di dalam tafsir namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, ya. Dan yang menerimanya adalah Rasulullah, yang menerima wahyunya Rasulullah. Jadi yang paling paham Al-Quran adalah Rasulullah, karena beliau yang pertama menerima dari Allah melalui Jibril. Dan maka menafsir Al-Quran harus dengan sunnah Rasul. Tidak boleh menafsir Al-Quran tanpa sunnah Rasul. Nah, Lailatul Qadar ini disebutnya oleh Al-Quran Lailatun Mubarakatun, malam yang penuh keberkahan. Karena dijamin oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Yang disebut dalam surat ini Lailatul Qadar, yaitu sepadan dengan 1000 bulan. Dan adanya hanya di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah sangat gopoh, sangat gupuh, sangat ceria dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadi atakum syahrul Ramadan min jairin huwa atin. Fakrim bi, Masya Allah. Kita disuruh memuliakan bulan Ramadan dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu fungsinya taat kepada Allah, itu taat kepada Rasul. Karena taat kepada Allah tidak bisa diamalkan tanpa mengikuti sunnah Rasul. Wajib hukumnya meniru Rasul di dalam ibadah mahdoh, sunnah hukumnya meniru Rasul di dalam kebaikan-kebaikan atau ibadah amah. Sholat nggak boleh ngarang, harus dengan cara Rasul. Kalau kamaru itu muni usul. Puasa harus dengan cara Rasul. Haji harus dengan cara Rasul. Wudu ani manasikakum. Tidak boleh haji cara sorangan gitu. Atau haji dipindahkan ke Lampung. Itu bisa. Haji makudu di Mekah, caranya cara Rasul. Rasul berdasarkan wahyu. Seperti itu. Kalau dalam ibadah amah mah ibadah muamalah, ibadah gue rumah doh. Sunnah hukumnya meniru Rasul. Tapi walaupun sunnah secara hukum, tapi substansinya mutlak. Cara makan itu sunnah, tapi Rasulullah kalau makan ya pakai tangan kanan, ngadoa heulan, setelah yang ngadoa. Ya kira-kira cara-cara Rasul. Tidur cara Rasul, ngadoa heulan, setelah bangun juga ngadoa. Terus tidurnya minggir ke kanan, seperti itu. Seperti itu. Tidur tidak boleh telanjang. Jemi ya, walaupun gerah, tidur nggak boleh telanjang. Mentang-mentang gerah, ngabogag, kabeh dibuka. Kemudian karena itu tidak sunnah, karena bersiko ya terhadap nanti masuknya setan. Baik. Kemudian Lailatul Qadar kata ulama adanya min syahri Ramadan, adanya di salah satu malam di bulan Ramadan. Kok tahu, dari mana tahunya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ya. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalam bulan itu adalah Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah 185. Cara menurunkannya kata ulama anzal Al-Quran jumlatan wahidatan min lauhil mahfuz ila Baitul Izzah minas sama. Itu diturunkan pada malam itu sekaligus, tahapan-tahapannya terjadi itu dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Summa qala ta'ala mu'adziman li sa'ni lailatul qadri allati ikhtassaha bi inzalil Qur'anil azim fiha faqala wa ma adraka ma lailatul qadr. Kemudian Allah mengatakan dengan penuh
Keagungan artinya mengagungkan. Mengagungkan Lailatul Qadar, mengagungkan Al-Qur'an. Mengagungkan Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah kalamullah, dan mengagungkan Lailatul Qadar karena pada malam itu turunnya Al-Qur'an. Itulah yang dimaksud summa qala ta'ala mu'azziman li sa'ni Lailatul Qadar allati ihtassaha, karena Allah mengkhususkan pada malam itu binzalil Qur'anil azim, dengan menurunkan Al-Qur'an yang sangat agung di dalam malam itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa sih Lailatul Qadar itu? Pengen tahu enggak? Seperti itu. Ya. Ya pen ya. Lailatul Qadar pengen tahu pen? Pengen tahu gitu. Maka Allah mengagungkan dan kemudian membuat pertanyaan lagi. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa sih Lailatul Qadar itu? Dijawab langsung oleh Allah menjelaskan Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan 80 tahun. Lebih baik tuh. Malam itu lebih baik dari, perbandingannya malam lebih baik dari 1000 malam. Kan lain tuh. Malam lebih baik dari 1000 malam. Kalau ini malam lebih baik dari 1000 bulan. Jadi perbandingannya malam dengan bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu selama 80 tahun. Wa qauluhu ta'ala tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu malaikat-malaikat turun banyak sekali. Warruhu fiha, di dalamnya di antara malaikat-malaikat itu ada ruh. Siapa yang disebut warruhu fiha? Ada yang mengatakan Jibril. Ada yang mengatakan sekelompok malaikat yang sangat spesial. Jadi selain turun ribuan jutaan malaikat, ada malaikat khusus warruhu fiha, yaitu Jibril atau sekelompok malaikat. Widni robim, dengan izinnya Tuhannya itu Allah, min kulli amrin, untuk menyelesaikan, untuk membawa masalah, untuk menyelesaikan masalah, untuk mengimbangi imbalan-imbalan dari masalah-masalah urusan-urusan manusia. Ayat kama qala ta'ala yaksuru tanazzulul malaikati fi hadil lailah likasrati barakatiha wal malaikatu yatanazzaluna ma tanazzulil barakah war rahmah kama yatanazzaluna inda tilawatil Qur'an wa yuhituna bihalqid dzikri wa yad'una ajnihatahum li talibil ilmi bisidqin ta'dziman lahu wa amaruh faqila al muradu bihi Jibrilu alaihissalam fayakunu min atfil khosi alal am wakilahum durbun minal malaikah. Masya Allah ya. Jadi malaikat-malaikat turun banyak sekali. Ayak suruh karena jumlah malaikat fiadilah malaikat turun. Berapa jumlah malaikat itu? Yang wajib dihafal oleh kita kan 10 doang ya. Apa tuh nyanyiannya? Jibril, Mikail, Israfil, Ungkar, wa Nakir, Rokid, Atid, Malik, Ridwan. Oh, samudi madidinya. Oh. Jadi 10 doang Pak wajib dihafal mah, tapi jumlahnya mah jutaan. Bahkan orang teh lamun habis wudu atau habis adus. Mun bisa mah ulah dilapan cenah kita. Eta setiap tetes menjadi malaikat dan akan mendoakan kita gitu. Ada orang jalan modern dia kudu mau anduk we Pak. Wudu anduk habis adus anduk, habis wudu pakai tisu. Yang sebenarnya mah antepkeun bae gitu. Ulah dielapan sampai tetesan-tetesan itu menjadi, setiap butiran-butiran air itu menjadi malaikat yang akan mendoakan kita. Ulah digibrikeun mah ngalawuduk supaya jadi malaikat kabeh eta mah ngarepotkeun batur gitu. Jadi naturally ya. Sebab ada budaya memang tidak wallahu alam ya, kita mah tidak tahu, ini namanya juga orang menafsirkan. Ada orang kalau ngalawudu Pak, saking nikmatnya ngalawudu
kan nenek Allahumma ij'alna tahira wa islaman begitu ngalaudu kurang di samping abah ayo menikmatinya atau sampai ke goyang-goyang jadi itu ayo pas masuk roas diguyur banyak diguyur salah apa tidak? Allah alam misal karena Allah yang maha tahu yang benar ya. Cuman kira-kira nggak gulun ya, standar aja kalau wudhu biasa gitu. Kalau wudhu biasa. Seperti biasa, pokoknya gimana sih standar. Di bawah standar jangan, overacting jangan. Ya, itu ya. Artinya harus dengan ilmu lah, harus dengan ilmu, bimbingan, nanya. Kalau ada yang begitu salah nggak? Allah alam. Cuman maksud saya yang saya ingin tegaskan di sini khairu umur awsatuha. Jadi sebaik-baik urusan tuh yang standar aja gitu, yang normal lah. Tapi yang menjadi bahasan kita adalah termasuk saya sendiri gitu. Kayaknya kalau habis mandi gak pakai anduk itu kayak aratel gitu. Ya Pak Dini ya? Kayak aratel gitu, kayak ada yang gerak air gitu. Gitu. Yang dilap nyaman. Padahal kata para ulama itu akan jadi tetesan-tetesan malaikat yang mendoakan kita. Nah ini kan perlu pembiasaan. Perlu pembiasaan berdasarkan ilmu. Ya. Jadi malaikat turun tuh. Ayak suruh tanazulul malaikat fi hadil lailah. Banyak sekali malaikat turun dengan izin Allah pada malam ini likasroti barokatiha. Yang membawa berkah, yang akan menyampaikan berkah. Karena kan innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah bersalawat kepada nabi, malaikat bersalawat kepada nabi. Wahai orang yang beriman bersalawatlah kepada nabi. Dan bersalawat itu dianjurkan pada hari Jumat nih. Hari Jumat ini sebanyak-banyaknya sholawat. Sebab yang bisa mengangkat, nah yang bisa mengangkat pesawat itu apa tuh? Wallahu alam tuh. Itu harus Habibie yang menerangkan. Pesawat itu kan bobotnya berat, ditambah penumpang, gendut-gendut lagi penumpangnya. Ada yang 120 kilo, ditambah mau barang. Bawa barangnya ada yang standarnya 35 kilo, bawanya 200 kilo. Tapi bisa naik banget pesawat, ilmu ya gitu. Nah apa yang mengangkat doa kita? Sholawat. Jadi jangan sampai ngadoa tuh macam sholawat. Maka untuk mengkaparoti doa-doa kita yang lupa sholawat, kita sering sholawat di hari Jumat sholawat. Jadi doa-doa kita akan diangkat. Ya. Jadi Allah bersholawat. Beda dengan bukan Allah berarti setiap hari Allahumma sholli ala Muhammad, bukan. Yang dimaksud innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah bersalawat kepada Nabi itu menurunkan rahmatnya. Malaikat bersalawat apa? Memudahkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan Jibril, enggak sendirian. Doanya Nabi Muhammad nih naiknya langsung tek. Jadi gertek Nabi Muhammad itu langsung naik. Lamun orang mahinya ngadoa. Waktu datang jawaban. Tapi ulah pundung. Aing geus ngadoa 3 bulan tuh datang. Setelah mau ngadoa deui. Jangan, tunggu saja. Ya. Jadi jangan merasa doa kita enggak dijawab. Jangan. Ada waktu yang Allah tahu rahasianya. Didi misalnya, tak jangan doa apa aja yung mobil terganti-ganti ya misalnya. Ada terganti, ada terkalising, maupun yang ganti ya kalising. Nah kan kalau dimudahkan bayar rangke gitu. Jadi mobil susu kita dibawa kalising, Pak saya mau ngambil mobil baru, ini DP-nya. Bayaran aku mah ada tenang bayaran mati Allah gitu. Kan gaji kula gitu. Jadi ya Allah yang ganti mobil, ya Allah yang ganti mobil. Tapi nyariat-nyariat ini contoh ya.
Jadi sholawat tadi mengangkat set. Gitu. Jadi pada malam itu turun malaikat banyak sekali akan memudahkan mengangkat doa-doa kita. Akan memudahkan memberkati dengan izin Allah sedekah-sedekah kita, amalan-amalan kita. Ya. Karena yaksuru tanajurul malaika fi hadhil lailah likasrati barakatih. Wal malaikatu yatanazzaluna ma tanazulul barakah warahmah. Dan kata para ulama, malaikat pada malam hari itu turun dengan disertai keberkahan, dengan disertai membawa berkah dan membawa rahmat atas izin Allah. Siapa yang malam itu sedang baca Al-Quran tadi 3 jam tadi suruh baca Quran. Ya penyak di malam pertama sampai ke malam 20 itu maca Quran. Pas malam 20 hijit si Pepen maca Quran bae setiap penting. Atau kontrol ke malaikat. Atau berlaku khairum min alfi syahr. Gitu. Jadi wayahna di malam Lailatul Qadar mah kita manfaatkan. Kalau tidak bisa full puting 3 jam be di malam itu jangan tidur, lakukan ibadah-ibadah dengan baca Quran, dengan baca sholawat, dengan zikir gitu. Ulah aing mah hayang begadang di 10 hari pertama tapi ngagawean naon ya gitu. Da eta baca Quran. Ya. Kemudian baca sholawat, baca zikir. Yang paling mudah tasbih, istighfar. 3 jam orang diuk, tenanan di imah ya. Ya daripada henteu gitu. Kan lamun deket mah kamu sholat terdekat gitu. Atau ke masjid kan. Batur mah di kota-kota rame 10 hari pertama itu mereka malah itikaf full. Jadi kalau itikaf full 10 hari bagus. Kalau tidak itikaf full 10 hari malamnya aja. Begitu takjil langsung ke masjid, jangan pulang lagi sampai subuh. Di masjid sudah banyak sahur segala macam. Lamun teu kuat gitu ge, 3 jam we sare heula di imah 3 jam datang ke masjid gitu. Kira-kira gitu untuk meraih. Nanti kelipatan-kelipatannya nanti kita akan lihat tuh. Allah dengan kun fayakunnya terhadap kehidupan kita karena kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi pada malam itu turun kata ulama apa? Dengan membawa rahmat, dengan membawa berkah. Siapa yang sedang baca Al-Quran, siapa yang sedang yuhitu nabi khalqi dzikri. Ada majelis zikir, malaikat ke situ tuh muter tawaf. Ya, ada yang sedang berzikir nih. Halakoh. Yuhitu nabi khalqi dzikri. Malaikat tuh berputar mengelilingi kayak tawaf. Di kelompok-kelompok yang sedang berzikir di majelis-majelis zikir. Mungkin kayaknya gitu Pak Ujang. Tapi Pak Ujang 10 hari terakhir memang sebaliknya. Lamun misalnya di dia 2-3 peuting orang zikir tak saya. Malaikat turun yuhituna bi khalqi dzikri. Bahkan wa yad'un ajnihatahum li talibil ilmi. Masyaallah. Jadi apa yad'un itu meletakkan sayapnya malaikat itu bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu pada malam itu ada majelis ilmi, ya, masya Allah. Kalau itu terjadi ya di dalam diri kita, kelompok kita ta'dziman lahu sebagai rasa hormat malaikat, empati malaikat, ta'ajuban malaikat kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu pada malam hari. Wa amaruh, apapun yang dimaksud ruh itu fakila al-murad Jibril alaihissalam. Ada juga yang itu tafsiran khosnya, ada yang mengatakan dorbun minal malaikah, sekelompok malaikat. Min kulli amrin qolal mujahid salamun ya min kulli amrin ai hiya salimatun la yastatu syaitanu an ya'mala fiha su'an au an ya'mala fiha adan. Jadi kata ulama yang dimaksud dengan mingkuli amrin di sini menurut tafsiran Mujahid, salamun ya mingkuli amr, kita selamat dari seluruh persoalan yang kita hadapi. Berarti persoalannya langsung selesai gitu, diselesaikan oleh Allah. Jadi Ustaz Sam,
Kalau boga hutang teu lunas-lunas Lailatul Qadar lunas langsung. Iya mah, lamun boga hutang teu lunas-lunas Lailatul Qadar kayak lunas. Tapi lunasnya mah tetap bertahap, tapi aya jalanna plek. Jadi yang jombloan jomblowati saya anjurkan Lailatul Qadar. Jangan tersinggung nih ya. Gua aneh senyum mentang-mentang gak jomblo. Yang mengharapkan rahmat Allah, ingin pertolongan Allah, kejar Lailatul Qadar. Ya Allah, bukan nama saya mah yang kawin, bisa gitu. Lailatul Qadar yang kawin. Tapi zikir ulah kawin. Ulah salah ya. Ngadoanya setelah zikir ya Allah terus terang. Terus terang ge cek Allah geus nyaho dia. Zikir di malam itu ngaca Quran pokokna mah. Lamun lah aing mah awewe teu pantes ka masjid mah campur aduk. Di imah we bangun baca Quran dengan rimbai air mata ya Allah terus terang saya mah hayang geura nikah melaksanakan sunnahmu. Cek Allah aing mah geus nyaho sanajan maneh teu ngomong ge. Kayak isukan diberi jodohna geus lebaran aya nu ngalamar. Beuh. Alhamdulillah pan itu berkat Lailatul Qadar. Ya, gitu ya. Minta kalau ka Allah di malam Lailatul Qadar. Karena mingkuli amrin, salamun dia mingkuli amrin. Bal kama qala Mujahid tadi wahia salimatun la yastatu syaiton aya amala fiasuan an yamalatan. Yaitu dia akan selamat dan setan tidak bisa menembus dia, menggoda, memberikan penyakit. Kan zaman sekarang mah ada orang nikah digantung waris, nah, cek bahasa kidul mah, itu orang kidul. Rahmat lah. Ya rahmat ditolak cinta oleh seorang gadis cantik. Terlalu eta setan nolak cinta saya. Geus paling digantung ka waris, datang ka dukun. Naudzubillah. Waktu kehalangan bae eta, Pak. Malam Lailatul Qadar mah pecat eta. Setan teh teu kuat. Pecat langsung isukan aya jodoh gitu. Ya, gitu ya. Karena la yastati'u syaitan an ya'mala fiha su'an. Setan tidak mampu melakukan perbuatan yang buruk. Wa an ya'mala dan adzan tidak bisa memberikan penyakit setan pada malam itu. Jadi kira-kira anu kena santet ya setan kabur kabeh malam itu. Salamun ya khatamat lail fajar ay anis sa'bi qala fiha taslimul malaikah lailatul qadar ala ahlil masajid hatta yattali al fajri hatta yattali al fajru ya. Jadi sampai fajar terbit. Jadi momentumnya tuh dari jam 1 tengah malam sampai dengan waktu imsak. Kita harus perjuangkan. Di antara itulah 3 jam cukup. Kan jam 12 itu kan 1, 2, 3, 4. 4,5 kalau sekarang 4,5 jam. Punya waktu 4,5 jam tuh untuk mendapatkan Lailatul Qadar di mana pada malaikat turun dengan izin Allah memberikan kemudahan-kemudahan rahmatnya, kemudian maghfirahnya, kemudian keberkahannya. Jadi kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ayat yang kita bacakan ini memotivasi kita untuk memperbaiki pola hidup kita. Karena kan kalau tidak ada informasi kita suka segen gitu. Atau tidak tahu persis. Sekarang barusan saya bacakan Lailatul Qadar, jadikan oleh kita motivasi untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan sebuah harapan kita mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar itu, sehingga seluruh persoalan-persoalan kita oleh Allah dimudahkan untuk menyelesaikannya apapun masalah itu, karena itu janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Demikian, saya mohon maaf apa yang dikatakan dan dibacakan oleh saya, kalau ada yang benar berarti itu semua dari ilham yang Allah turunkan dari Allah untuk kita semua. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang sangat banyak, itu pastinya adalah kesalahan dari saya. Hadanallahu ajmain bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pemaparan materi muhasabahnya yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Sholeh Rosyad MM.